Ketika kamu Iya, bilang, saya baru masuk Islam, Alhamdulillah, iya, satu orang betul. masuk neraka lagi. Oke, satu jiwa lagi masuk neraka, kata si Agatha. Iya, kita tidak perlu menjadi sedih karena firman Tuhan sudah menubuatkan bahwa di akhir zaman akan banyak orang menjadi murtad. Tetapi yang anehnya adalah si mualaf satu ini ngaku bahwa sebelumnya dia seorang pelayan Tuhan, pelayan musik. Ya, namanya pelayan musik pasti tahu banyak lagu dan pasti hebat lah pokoknya. Tetapi ajaibnya bahwa si mualaf ini satu lagu pun dia tidak tahu. Dia lupa semua, padahal baru mualafnya 2017 yang lalu, tidak lama. Seorang anak Tuhan yang benar-benar kalau anak Tuhan tidak mungkin tidak tahu satu lagu pun, ya, lagu anak-anak kah, lagu sekolah minggu pasti tahu. Tapi kalau sampai tidak tahu sama sekali itu berarti berbohong. Bagaimana menurut tanggapan teman-teman? Silahkan komen di bawah video ini. Tawarin tuh yang enak-enak, nggak pernah yang mau mualaf itu ditawarin dulu. Kamu siap nggak masuk neraka? Coba gitu, lari kalian terbirit-birit. Kok kaget kau bang? Berarti ustadz kau yang memualafkan kau nggak ditawarkannya itu? Nggak dikasih tahu kebenaran itu. Tidak seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu adalah suatu ketetapan yang ditentukan Tuhanmu. Maryam 71. Nah, Iya, betul. Iya. iya betul. Iya, beneran, tapi betul. Iya, ya udah. Ya kan nggak salah Tapi, kan? Ketika iya. kamu bilang saya baru masuk Islam, Alhamdulillah, Iya, satu betul. orang masuk neraka lagi. Iya. Lanjut. Tapi Kak, mau nanya nih. Mau nanya ya, mau nanya. Silakan. Itu kira-kira ajaran Kristen itu ajaran aliran mana yang mengikuti perintah Yesus, tapi sebetulnya fakta di lapangan itu tidak ada lakukan perintah-perintah Yesus. Terima Apa kasih. sih pertanyaannya? Oh, Saya tanya. enggak dong. Oke, saya udah nangkep. Jadi kalau kamu bilang ajaran Kristen itu tidak sesuai dengan perintah Yesus di lapangan, benar dong. Yesus nyuruh apa? Jangan berzina seperti Muhammad menjinahi babunya. Itu tertulis di mana Pak Prof? Apa? Jangan berzina. Di mana? Di kitab Taurat. Quran. Jangan berzina. Ini kan perintah Yesus, Mana ada? jangan berzina seperti Muhammad yang menjinahi budaknya Hafsah. Maria Kiptia itu di At-Tahrim ayat 1. Kristen nggak ada yang menjinahi budaknya seperti nabimu. Itu satu, perintah Yesus. Jangan membun-bun. Nah, sama. Orang Kristen juga nggak ada yang membun-bun, yang memotong kaki tangan. Itu orang Kristen nggak ada, karena Yesus nyuruh jangan membunuh. Nggak ada, nggak seperti Muhammad yang memotong tangan, menimpa dengan batu, menjemurnya di matahari. Itu fakta di lapangan, benar. Orang Kristen tidak seperti Nabi Muhammad seperti demikian. Tertulis di Ya. hadis mana Pak Prof? Ya, lanjut. 1405. Nah 1405. itu. Terus ya Yesus bilang jangan mengingini milik sesamamu. Ya, baik istri, budak, apa segala macam. Nah, Yesus itu juga nyuruh orang Kristen jangan mengingini istri anak menantumu seperti Muhammad yang terdapat di Quran juga ya. Al-Ahzab Dia menginginkan Zainab istri anak menantunya sendiri ya, lalu dinikahi, diceraikan terus dinikahi. Nah, Yesus tidak mengajarkan demikian. Fakta di lapangan orang Kristen nggak ada yang kayak gitu. Anak mantunya disuruh, ceraikan, anak angkatnya disuruh nyeraikan, terus nanti dinikahi. Nggak ada, itu fakta banget di lapangan. Orang Kristen tuh nggak kayak gitu, ya. Itu. Lalu apalagi Pak Prof? Jangan bersaksi dusta. Nah ini juga tidak seperti yang dilakukan Nabi kau. Dia mengaku apa? Dapat wahyu, padahal lagi tidur di rumah janda. Jadi fakta di lapangan orang Kristen nggak pernah kayak gitu bersaksi dusta. Apalagi dia mengatakan, aku bersaksi tiada Tuhan selain dan adalah Rasulnya. Nggak pernah orang Kristen kayak gitu. Ini fakta di lapangan. Nggak seperti kalian. Enak kok rasa yang tadi. Jadi fakta di lapangan, apakah orang Kristen melakukan apa yang diperintahkan Yesus? Iya. Dan itu banyak.
Contohnya para rasul. Ya, Pak Prof ya. Para rasul itu sama seperti Kristus. Tidak berzina, mengingat dan menguduskan hari Sabat, ya kan? Seperti yang diperintahkan Yesus. Terus itu jangan yang tadi itu Rasul Paulus itu nggak pernah menggauli bocil, nggak pernah menginginkan budaknya, nggak pernah membunuh setelah Rasul Paulus itu bertobat. Semua rasul-rasul. Fakta di lapangan kah ini terhadap orang Kristen? Iya, tentu. Gitu. Jadi bahkan nggak ada mengajarkan perang. Rasulullah nggak ada ngajarin perang karena Yesus nggak ngajarin perang juga. Nggak ada. Ada. Nah itu Bang, fakta sekali itu. Gimana Bang? Jadi jangan kau bilang, adakah Yesus melakukan yang diperintahkan? Iya. Silakan Bang Budianto. Saya belum masuk ke sunat Pak Bro. Biar dia aja, kita pancing nanti. Silakan Budianto. Pasti dia lari nih. Iya betul Kak, semuanya betul. Itu karena saya udah tahu, saya juga dulu pernah pelayanan, pernah jadi pengurus gereja juga, saya tahu semua itu. Gereja Cuman Kak, apa? yang saya mau tanya ini Kak, Pengurus lah. gereja di mana Bang? Di salah satu di Pontianak, Kalimantan Barat, Apa nama gerejanya Bang? Gereja Pentakosta. Gereja Pentakosta apa? GP. Iya. Pokok adalah salah satu gereja di Pontianak. Siapa nama gembalanya? Sebagai apa? Sebagai apa di situ? Sebagai pelayanan, Pelayan apa? Pelayan Tukang apa? sapu. pemusik, Oh, tim musik. pemain musik. Megang? Ya semua alat musik. Gitar, keyboard. Tamborin? Pelayanan, asli pelayanan. Oh, tamborin Ibadah juga. itu. Tamborin juga pegang? Tamborin enggak. Cuma Kenapa? alat musik. Kenapa? Alat musik biasa aja, akustik punya. Kenapa nggak tamborin? Kalau tamborin saya belum ada ilmunya di situ, Bang. Loh, Saya wah, tahunya main ini musik. bohong nih ketahuan. Bohong. Oh, bukan, lu belum pakai rok. Itu jawabannya. Tambor. Ampun dah, ditelanjangin. Bukan bohong, serius loh. Ini agama mana boleh bohong-bohong. Ah, ketahuan bohong, kalian nggak tahu tamborin. disuruh. Kamu Pantekosta nggak tahu tamborin? Itu Bukan, tamborin bukan tidak bohong. mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ah, ini bohong-bohong lagi. Kenapa sih Bang kok bohong-bohong hobinya? Kenapa kalian hobinya bohong-bohong? Belum ada ilmu sampai sana, Bro. Ini kita cerita Ketahuan santai-santai bohong, aja ganti lah ya. topik. Dan cerita bohong lagi gitu. Ah, cerita santai Oh, aja. enak Bang ya sambil bohong ya. Jujur, Emang disuruh, Prof. Di nggak Islam kan bohong. diizinkan berbohong dalam 3 hal. Ini salah satunya. Jangan, nggak ada itu. Semua agama nggak ada mengajarkan bohong, nggak ada. Bakal agama-agama Buddha kayak Konghucu. Kok lah bawa-bawaan Itu nggak ada. kamu ketahuan bohong barusan kok. Semua Bukan agama kok bohong. bilang. Bukan bohong. Buat apa saya bohong? Kamu musik Supaya nggak bisa tahu lama di tamborin. room saya. Supaya Buat apa dapat juga duit. bohong? Kasih koin lah. Kasih koin teman-teman, dia udah bohong. Iya kan diperintahkan dalam agamamu. Ya, nggak ada. Semua agama nggak ada mengajarin bohong. Ada. Nggak Ya ada. lu barusan. Baru mualaf aja bohong. Ngakunya mualaf. Ya emang mualaf kok tahun 2017 yang lalu. Tahun 2017 yang lalu. Tamborin aja kok nggak tahu. Coba lagu apa lah yang kau tahu? Kau pernah main lagu apa lah? Semua lagu pujian. Yang Apa pernah dibawa contohnya? di gereja. Apa contohnya? Ya banyak. Praise and worship lah. Banyak. Apa? Dari yang Jangan banyak. slow. Dari Iya, yang satu aja, slow. satu. Satu lah, minimal 2 lah. Ya, 1 atau 2. Ya. Praise and worship. Penyembahan apa? Lagu-lagu penyembahan. Coba. Pengen tahu nih. Penyembahan tuh yang slow ya. Yang slow. Ku cinta Yesus. Yang mana tuh? Ku cinta Yesus, Yesus gitu. Gitu Coba kan lagunya yang mana tuh? Coba pengen tahu nih saya. Dan 2017 masih baru loh. YouTube. Buka di YouTube lah, apa guna? Lo yang Ada mana YouTube. lagunya? Masa lupa? Kalau tahu langsung dinyanyiin biasanya ya kan Pak Prof. Kan baru mualaf juga, berarti belum lama lah. Udah lupa. Jangan Aku sampai nyari ketahuan. HP Pak Prof, mana HP ku padahal ini. Itu namanya di psikologi disosiatif fugu itu namanya. Astaga.
Mau nyari Apa, HP. Budi? Oke. Hah? Mana Budi? Coba. Ya itu, ku cinta Yesus terus. Oh Yang gini mana prop itu Ku lagunya Cinta nih. Yesus? Ya toiba, ku cinta Yesus. Itu lagunya, tahu, aku juga tahu itu. Ya gitu kan? Itu lagu tadi gimana? Ku Cinta Yesus? Gak tahu Lupa ya dah, kan? lupa. Lupa 2017. Iya lupa. Asli lupa. Asli lupa. Oh iya. Iya, Coba. lupa. Oke. Tahu judulnya aja. Praise and Worship coba apa yang ingat? Tunggu Pak Prop, ini di Nggak luar ingat dari lagi. pertanyaanku Pak Prop kata dia. Oh. Belum ini tadinya skenarionya nggak gini Pak Prop. Kalaupun Pak Prop, dia udah ngapelin doa Bapak kami loh Pak Prop. Salah pertanyaannya. Rupanya nggak ditanyain doa Bapak kami karena Nggak yang biasa ditanya. gitu. Aku nggak akan nanya itu, doa Bapak kami itu nggak penting. Ih, persembah lagu ini Praise and Worship aja nggak tahu loh. Padahal itu musik-musik awal loh itu. Jemaat baru masuk. Gimana sih Pak Prop? Aku pun nggak tahu Pak Prop. Coba. Iya kan lu kan dari seberang. Kayak gimana? Ya gimana coba? Enggak, penasaran Budi dulu Budi. Budi. Saya lupa bang. Cepet kali. Iya saya lupa. Mau gimana Kak, kalau udah lupa kan? Aku aja ya, umur udah lama banget ya. Balonku ada 5 itu masih hafal. Iya itu iya Berapa apa? tahun itu Pak Prop? Loh iya, aku Dari aja zaman Lagu kecil kayak hafal. gitu dari 2017 mah deket lah. lagu yang ku hafal masih SD aja aku masih hafal sekarang. Ya sama. Lah iya, justru aneh kalau kamu pindahnya tahun berapa? 2017. 2017 berarti tuh masih ada lagu-lagu yang masih dipakai sampai sekarang. Ya cuma lupa bang. Oke, Itu kalau lagunya gitu aja yang- yang ingat, yang tahu. Yang mana? Kalau cara nyanyi emang udah lupa. Udah lupa, oke. Iya. Oke. Kembali ke topik lagi bang ya. Hah? Enggak, Kembali ke kamu topik belum lagi ngejawab dari tadi kok. Ganti topik. Apa lagi? Ketahuan bohong nih 3 Ya kali ya. Yesus ku cinta Yesus. Ya toiba itu. Itu lagunya gitu bang. Ayo bang ikutin aku tadi, udah bener itu. Oke, penyanyi rohani yang belakangnya ada si homiknya siapa? Agatha Siombing. Tahu saya. Hah? Nggak tahu. Oke. Yang belakangnya ada karena Mohede. dulu Mike. di gereja itu ndak ada saya diajarin pendeta saya. Ini siapa ndak ada. Oh cuman megang alat musik aja, megang Iya. doang. Megang pelayanan aja. Megang. Ini ya teman-teman ya, silakan nilai sendiri ya. Ya, nggak tahu sih kalau Mas Anang. Aku sih yes. Aku sih no. Aduh kacau. Iya Ya, kak, inilah bang. teman-teman, Ini kualitas. saya mau nanya nih izin ya. Mau Ya, nanya skip ya dulu. berarti ya, nggak bisa ya, pas ya. Ya. 5 pertanyaan tadi. Yaudah, skip dia tak. Ya ini saya mau Ini nanya. menghina gereja Pantai Costa nih kamu. Dicari orang Pantai Costa nanti baru tahu. Duh, Ini saya mau ketawa. nanya bang, kak. Silakan. Ini Terus gimana kayak- Pak Prop? Yes, udahan ini. Gak apa-apa. Dia cuma bisa nanya aja, nggak bisa Udah ditanya. malu ya. Udah malu, kegep. Silakan. Silakan, Nanya silakan. apa? Tapadol. Silakan. Tadi katanya bikin malu. Silakan. Boleh nanti mau tanya nih? Boleh. Udah dipersilakan kok. Boleh ya. Ini saya mau nanya, dalil mana Loh, kemana Pak Prop? Aduh, sorry kepencet. Astaga. Kebesaran ini jari memang, aduh. Ini loh Dedi, namanya Dedi. Kenapa saya dinaikin? Loh, Duh, abang request. dia request kok. Kenapa dia naikin? Oke. Halo Kamal.
Ini artis ya, Titi Kamal. Jangan Pak, jangan open cam. Ah, kau ngaget-ngagetin aku, orangnya kaget. Halo Pak Kamal, Islam Kristen Pak. Halo. 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 Putus-putus ya Pak Perpe? Enggak, belum ngomong dia. Halo. Tadi abang tadi si siapa tadi tuh langsung dijemput ya teman-teman. Buang di Kali Ciliwung langsung. Jangan naikin ambulan ya. Seret aja seret. Halo Afriansa. Yes. Halo Kak, Ya, Islam Kristen Bang. saya nggak bertanya Kak, minta doanya aja Kak, doa kesembuhan. Hah? Minta didoakan, tumpangkan tangan. Saya sakit Bu. Ya, Tritunggal Maha Kudus memberkati Bang. Iya. Amin. Bapak sakit apa? Kepala Pak, migrain. Sakit kepala. Oh, beli obat Pak, Bodrex Migra. Iya. Jangan lupa minum obat sakit kepala Pak, Kita paracetamol. doakan ya Pak ya supaya lekas sembuh sakit kepalanya. Ya, Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. amin. Disembuhkan. Amin. Bapak juga jangan lupa berdoa ya. Siap Pak. Ya. Oke, Tuhan berkati ya Pak ya. Amin. Siap. Tuhan kita tuh Maha Penyembuh. Iya, jangan lupa sambil minum obat juga Pak. Halo. Halo. EZR. Halo. Halo. EZR. Kepencet Mbak, mati turunin aja Mbak. Oh, oke. Oke. Udah. Pencet lagi. Anggra. Halo Bunda. Bunda Rahma. Selamat pagi Pak Vi. Ya, selamat Islam Kristen Pak. pagi. Islam Kristen Pak. Anggra. Halo. Kristen. Halo Kak, sorry kepencet. Oke. Ada yang mau ditanyakan Pak Pi 04? Kalau flu minum obat apa Kak? Langsung ke RSJ Pak. Aku ini besok nanti datang lagi semua. Emang kebiasaan. Ini bukan room IGD. Biasaan. Nanti naik lagi terus bilangan Kak, kalau aku menstruasi kok sakit-sakit perut Kak, apa obatnya Kak? Ih, ada Madia nggak mau lah, turun. Sekolah aku si Madia. Ajis, halo Ajis. Ya, salam Kak Agatha. Halo. Salam Pak Prof. Halo Bang. Nah, ini Kak, saya cuma mau tanya soal baptisan. Kalau baptis harus dikasih nama atau enggak? Biasanya dikasih nama Bang. Harus atau enggak Kak? Bisa kan, ada juga kan aliran-aliran. Kalau saya kan GPDI. Ini kan Bang, waktu kita dibaptis, kita itu menjadi ciptaan baru Tuhan Yesus. Kita dilahirkan kembali. Nah, kalau kamu dilahirkan kembali, wajar dan wajiblah orang tua baptismu memberikan kamu nama, kan gitu. Coba setiap anak yang baru dilahirkan, ya, itu dikasih nama nggak sama orang tuanya? Thank you Pak John. Ya, betul dikasih nama. Tapi kalau ada dalilnya enggak Kak? Itu tadi dalilnya. Atau tidak tahukah kamu di mana Pak Prof? Kamu yang diperbaharui itu lahir. Kamu adalah ciptaan baru Tuhan, ada dalilnya. Tunggu ya. Roma 6 ayat 3. Kayak gimana tuh tulisannya? Aku bacanya Roma 6 ayat 3. Kamu semua yang dibaptis. Bahwa Iya, kita soalnya semua yang gini, telah soalnya saya dibaptis pengen dalam juga Kristus, punya nama begitu, nama baptisan, makanya saya tanya Kak. Ya, sabar. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Itu bukan? Bukan.
kamu yang lahir, kamu menjadi ciptaan baru Tuhan Yesus itu loh. 1 Korintus 8 5 ayat 7 bukan? Ntar ya, buanglah ragi yang lama, bukan ya? Bentar ya. Ya aku pun lupa, bentar. Jadi nama baptisan itu umumnya memang penting, Bang. Umumnya nama baptisan itu kenapa penting? Karena gini, para orang-orang Alkitab mencatat ada orang-orang suci ya. Orang-orang suci itu adalah orang-orang yang sudah mencapai hampir serupa dengan gambar Allah. Dalilnya ada di 2 Petrus 1 ayat 4. Coba saya bacain ya. Iya, ya. Silakan, Pak. 2 Petrus 1 ayat 4. Buka dulu. Ya. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu beroleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, kata kodrat ilahi ini adalah kodrat kita sebelum jatuh ke dalam dosa. Kodrat Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Iya. Yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi orang-orang yang mencapai ke dalam kodrat ilahi itu yang disebut sebagai orang-orang kudus. Orang-orang kudus ini bukan istilah yang hanya ada di perjanjian baru, tapi ada di perjanjian lama. Dan ciri khas orang kudus ini adalah orang-orang yang disebut sebagai gereja. Di mana dalilnya ada di dalam Mazmur. Ya. Mazmur 89 ayat 5, Mazmur 89 ayat 7. Gitu. Jadi ciri khas gereja ada orang kudus sebagai role model orang-orang yang berada dalam gereja yang sudah mencapai kodrat ilahi tadi. Maka kalau kita sudah dibaptis, kenapa kita diberi nama sesuai dengan nama orang-orang kudus? Misalnya ada nama baptisnya Petrus, Yakobus, supaya kita bisa sama, kita bisa mencontoh orang-orang tersebut dalam hidup kita. Gitu. Makanya nggak ada nama baptis orang Kristen namanya Muhammad kan? Betul nggak? Ya tahu betul Pak. Ada. Ini ya, saya udah ketemu ya. Yohanes 3 ayat 5. Dikatakan gini ya. Ini Yohanes 3 ayat 5. Ya, boleh. Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, itu. Terus? Itu. Kenapa dikatakan kan ini Nikodemus kan bertanya kepada Yesus kan. Guru, gimana kita caranya masuk ke dalam kerajaan Allah? Ya kamu harus dilahirkan kembali. Iya, lahir baru lah. Jadi setiap orang yang dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru Yesus, wajib nggak kamu mendapatkan nama? Itu karena kamu dilahirkan di dalam Kristus melalui baptisan, maka kamu harusnya memiliki nama baptisan. Jadi makanya murid-murid Yesus ini semuanya namanya ini ada jadi nama baptisan semua ini loh. Kayak Petrus itu namanya Kefas ya Pak Prof ya? Kefas atau apa? Iya, saya tahu. Nah, itu semuanya. Engkau ini terus Yesus sendiri yang memberi nama kan kepada mereka semua. Iya. Jadi wajibkah? Ya umumnya tadi udah dibilang Pak Prof, mendapatkan nama baru. Kenapa? Karena kita semua yang sudah dilahirkan menjadi ciptaan baru Yesus melalui air baptisan, ya kita harusnya menjadi ciptaan baru. Kita dilahirkan kembali. Ada teman-teman di bawah ada yang bantu nih typing. 2 Korintus 5 ayat 17 tak? Itu mungkin ayatnya. Bukan. Udah, bukan. Itu tadi yang saya ini. Ini kan Nikodemus kan nanya, "Guru, bagaimana cara aku masuk dalam kerajaan surga?" Ya kamu harus dilahirkan kembali. Iya. Karena yang menjadi ciptaan baru ya, itu ya. Coba bacakan aja Pak Prof. Menjadi ciptaan baru. 1 Korintus 4 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah itu. Kita semua yang dibaptis itu adalah ciptaan baru. Kalau kamu dilahirkan kembali, berhak nggak kamu mendapatkan nama? Iya, jelas memang berhak. Jadi nama baptisanmu itulah yang tercatat di dalam kitab kehidupan. Ya. Tadi yang nanya di bawah Mazmur berapa? Mazmur 89 ayat 5. Oke Kak. 89 ayat 5 teman-teman. Iya Bang, thank you. Makasih ya, Tuhan memberkati. Tuhan berkati.
Aku kira Islam dia, namanya Ajis. Ini ya teman-teman ya. Silakan Pak Bro. Karena orang akan berpikir gereja itu hanya ada di dalam perjanjian baru. Tapi ini di dalam Mazmur ya teman-teman. Ini Mazmur. Mazmur 89. Kalau di Septuaginta 88. Ya. Ayat 5 atau 6. Ya. The heaven shall confess your wonder. Surga akan mengakui kebesaranmu, oh Tuhan, and your truth in the church of the saints, dan kebenaranmu di dalam gereja orang-orang kudus. Ini Mazmur loh ya, ini bukan perjanjian baru. Ya, church ini bahasa aslinya eklesia. Jemaah dibikinnya. Ya, tapi di LAI Anda akan menemukan kata-katanya jadi jemaah. Nah, makanya nggak ketemu ya. Nih jemaah. Nah, Oh, jemaah. ini gereja ya teman-teman ya. Ini gereja. Ya, silakan cek dalam bahasa aslinya di Septuaginta ini eklesia. Eklesia itu gereja. Izin ke toilet bentar Pak. Kalau ada orang yang nanya di mana dalil bahwa orang Kristen itu ke gereja, lah gereja itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Mazmur. Eklesia, kata gereja itu berasal dari bahasa Portugis igreja. Igreja berasal dari bahasa Yunani eklesia. Eklesia itulah yang diterjemahkan LAI menjadi jemaah, padahal ini gereja. Dan isinya gereja adalah orang-orang kudus. Gitu. Jangan dipelintir lagi ini orang kudus, Pati, Rembang, Semarang, bukan. Ini kudus ini betul-betul adalah orang yang memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Dan dia telah mencapai kodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 4. 2 Petrus 1 ayat 4. Ya. Ini ciri khas gereja itu dia memiliki Roh Kudus dan orang-orangnya disebut orang kudus atau saints gitu. Silakan Kak Is. Kak Is kayaknya kemarin sore udah pernah naik ya. Silakan Kak Is. Halo. Halo. Iya, silakan. Mau bertanya. Silakan Kak Is, Islam atau Kristen Kak Is? Islam. Oh, sesuai namanya ya, Isnya ya. Islam. Silakan Kak Is. Islam kali. Apa menurut Bapak Tuhan itu bisa mati? Tuhan itu jabatan untuk manusia. Manusia bisa mati. Kalau Tuhan? Tuhan jabatan untuk manusia. Kalau Tuhan jabatan untuk manusia berarti bisa mati. Kecuali Allah tidak bisa mati. Tuhan bisa mati atau tidak? Gelar nggak bisa mati, yang mati itu kemanusiaan. Tuhan tidak bisa mati, tapi Yesus kenapa bisa mati? Itu tubuhnya, kemanusiaannya. Maksudnya? Iyalah, coba presiden mati. Emangnya presiden langsung nggak ada di dunia ini? Yang mati itu kan badannya. Ntar kasih aku yang jelasin aja tak. Gas. Oke. Abang kayaknya dari suaranya orang Sulawesi ya. Iya, orang Sulawesi. Orang Ugi ini, Ugi. Nah, abang tahu nggak Sumatera Barat itu ibu kotanya apa? Padang ya. Nah, di Sumatera Barat itu ada raja yang namanya Aditya Warman. Pernah dengar nggak? Di Makassar ada Jalan Aditya Warman, ada nggak? Di Surabaya ada. Saya bukan orang Makassar, Bang. Hah? Saya Orang bukan apa? orang Makassar. Bosowa. Nah, ya udah. Palopo. Oh, Palopo. Nah, Raja Aditya Warman ini punya gelar. Lihat gelarnya apa? Nih, Aditya Warman, ini ya gambarnya ya, patungnya ya. Nih. Ini patungnya Aditya Warman, ya. Ini tokoh sejarah karena dia salah satu raja di Nusantara. Di sini dikatakan Aditya Warman dalam kitab Pararaton dan Kidung Panji Wijayakrama disebut dengan nama siapa nih? Tuhan Janaka yang bergelar Mantrolot Warmadewa. Jadi gelarnya dia tuh Tuhan. Ini makanya tadi saya bilang Tuhan ini gelar buat manusia. Saya mau nanya, ini Aditya Warman udah mati belum? Tidak tahu, Bang. Udah mati lah, ini hidupnya tahun segini kok. Kalau dia nggak mati,
Ya ini kamu makanya belajar sejarah. Jadi gelar Tuhan itu memang adalah gelar untuk manusia. Kecuali kamu tanya Allah bisa mati nggak? Allah nggak bisa mati. Tapi kalau kamu tanya Tuhan bisa mati, Tuhan bisa mati. Contohnya di Indonesia kata Tuhan itu diambil dari gelar Tuhan dari segala Tuhan, yaitu Tuhan. Ini lo mati nih. Masa Tuhan bisa mati, Bang? Lo ini contohnya. Saya kasih ambil contoh nih. Baca. Itu Lihat Tuhan nggak? siapa itu? Aditya Warman. Oke, demikianlah kiranya video ini dapat menghibur kita semua, dan tentunya juga kita semakin kuat di dalam Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus untuk selama-lamanya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia ini, tetap percaya Tuhan Yesus. Dan jangan lupa untuk bagikan video kesaksian dan pelajaran hidup, sehingga banyak orang melihat dan percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin.